kerja kita dinilai oleh Allah sebagai satu ladang pahala insyaallah. Amin. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, 20 paling lama 30 menit ke depan insya Allah tema yang diberikan kepada saya sore hari yang berbahagia ini adalah bagaimana memaknai hakikat Ramadan dalam gempuran arus digitalisasi atau sosial media yang terlalu membludak. Begitu izin ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu, abang dan kakak ini nggak cocok nih Bapak Ibu, masih muda-muda semua ya. Baik, Bapak Ibu, abang dan kakak yang saya sayangi karena Allah, kita bahas dulu secara sistematis bagaimana kita menyikapi arus media sosial dan ada hubungan nanti pada akhirnya dengan karakter kita. Nanti akan kita kaitkan dengan so what should I do ya. Exit door-nya apa nih? Mumpung edisi Ramadan nih, iman lagi kuat-kuat banget nih. Semoga Ramadan ini bisa menjadi jembatan kita untuk menuju yang lebih baik ke depan setelah datangnya bulan Ramadan. Ibu bapak, abang dan kakak yang saya sayangi karena Allah, salah satu variabel judul kita hari ini adalah memaknai digitalisasi atau yang namanya sosial media. Dalam kaidah usul fiqh bunyinya begini, al aslu fil madaniyah al ibahah. Segala benda-benda, segala berita, segala aplikasi, seluruh benda itu status hukumnya, hukum asalnya adalah mubah, boleh. Dia menjadi tidak baik atau baik ketika dia udah dikaitkan dengan amal dan perbuatan kita. Ada kaidah yang kedua, al aslu fil af'al muqayyid bi hukmi syar'i. Bahwa hakikat perbuatan kita adalah terikat dengan aturan Allah. Ini saya punya handphone, maka di dalam handphone saya ada sosial media. Ini boleh, sosial medianya boleh, handphonenya nggak apa-apa, hukumnya boleh. Makanya beberapa waktu yang lalu sempat ada semacam katanya Facebook haram gitu ya. Nah itu kan akhirnya tetap dibolehkan. Karena secara status hukum bahwa sosial media, bahwa digitalisasi, bahwa handphone yang kita pegang masing-masing itu nggak ada dosanya, status hukumnya boleh. Bahkan video, televisi yang ada di rumah kita, radio, atau alat-alat digital yang lain, al aslu fil madaniyah al ibahah. Ia statusnya mubah, dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak kena dosa. Nah, dia menjadi dosa dan pahala ketika dia terkait dengan perbuatan kita. Al aslu fil af'al muqayyid bi hukmi syar'i. Perbuatan kita yang menggunakan sosial media, inilah yang kena hukumi. Jadi yang kena hukum bukan aplikasinya. Yang mesti di-ban bukan aplikasinya. Yang di-ban adalah aktivitas kita. Mana aktivitas yang boleh kita kerjakan, mana yang tidak boleh kita kerjakan. Penelitian menyebutkan bahwa 20% apa yang kita lihat itulah yang masuk ke dalam otak kita. 40% apa 50% yang kita dengar itu adalah apa yang masuk ke otak kita. Dan 70% apa yang menjadi karakter kita adalah apa yang kita ungkapkan. Jadi kalau kita dengar, kita lihat, dan kita ungkapkan, itu kita akan ingat terus abang dan kakak. Makanya saya kaitkan ke sini. Kenapa kayaknya, ini abang dan kakak mungkin masih ada yang kuliah. Kok dosen itu nggak habis-habis ya ilmunya? Kok ustadz-ustazah itu nggak habis-habis ya ilmunya? Ditanya apa aja dia bisa jawab. Bahkan dia bisa memahami delik kasus setiap pertanyaan. Kenapa? Karena dia pernah membaca, dia pernah mendengar, sering membaca, sering mendengar, dan sering menyampaikan. Semakin sering dia sampaikan, maka semakin kuatlah diingatan. Kaitannya apa? Bapak Ibu, abang dan kakak yang saya sayangi karena Allah. Otak kita ini seperti handphone. Di dalamnya ada memori, betul? Saya semacam terkejut izin Pak melihat pernyataan teman saya yang suka ngeluh gini Kak. Nel, iya. Handphoneku penuh terus gitu ya. Dia upgrade handphone. Nanti baru 2 bulan lagi Pak, dia pengen upgrade lagi Pak. Penuh terus handphoneku nih. Aku pengen ganti handphone lah gitu ya.
Sementara dia dengerin saya, dia nggak pernah denger statement saya bahwa handphone saya itu penuh. Padahal hampir ribuan isi handphone saya itu semuanya video, gitu kan ya. Karena saya suka taking video-video short maksudnya ya. Nah nanti 3 bulan lagi ketemu lagi sama saya. Nel, aku pengen ganti HP pokoknya, handphoneku penuh. Nah saya itu masuk telinga kiri Pak, keluar telinga kanan. Satu ketika saya lagi duduk sama beliau. Saya lagi duduk udah berbulan-bulan begitu ya. Pas duduk beliau scroll handphone Pak. Saya tengok seluruh foto ada di dalam handphone itu. Seluruh isi grup WhatsApp, mulai dari foto-foto orang lain, mulai dari foto-foto acara yang lain, dan kayaknya dari sebelum dia lahir udah ada isi galeri fotonya itu ya. Dari dia bayi, oa gitu. Saya sampaikan, pantes handphone kamu ini penuh. Semuanya ada di situ. Mungkin ada berita-berita viral, buaya beranak manusia pun ada di situ gitu kan ya. Pantes kamu ngeluh terus. Orang isi handphonenya kamu penuh. Pusing aku, Lola, loadingnya lama. Padahal udah sama loh Nel sama handphonemu. Lah sementara isi handphone saya semua video, hampir nggak ada foto. Semua WhatsApp itu saya tutup. Jadi kalau di download, kalau penting baru bisa disimpan begitu ya. Tapi kok kamu nggak penuh ngeluh ya? Padahal setiap hari saya buat video, hampir 17 video, 20 video, 50 video kalau saya lowong, bahkan 100 video mungkin setiap hari bisa saya buat. Tapi saya nggak pernah ngomong ngeluh gitu. Nah kenapa itu terjadi? Nah ini kita larinya ke sini. Karena handphone mereka itu isinya terlalu banyak data. Bahkan ketika mereka itu ingin mencari data, mereka bingung. Ini data yang penting mana ya? Yang nggak penting mana ya? Disuruh atasannya kirim file ini pening. Mana nih yang kemarin ya? Bingung. Ujung-ujungnya terjadi loadingnya lama, ujung-ujungnya disconnected, lama-kelamaan error, handphonenya jadi susah fokus, pas searching, di searching apa, yang munculnya apa. Paham maksudnya? Betul? Betul ya? Persis Pak, izin saya minta maaf abang dan kakak. Handphone itu kayak isi otak kita. Apa yang kita lihat semua kita masukkan ke otak. Apa yang kita dengar semua kita masukkan ke otak. Bayangkan semua berita artis yang kita dengar masuk otak. Artis cerai masuk otak. Nengok video-video viral buaya keluar dari lubang WC masuk otak. Nengok video-video viral tentang kucing beranak 12 masuk otak. Ngelihat video-video kampanye antara paslon A dengan paslon B masuk otak. Ngelihat gosip ghibah teman-teman arisan masuk otak. Ngelihat gosip atau ghibah menantu mertua nggak baikan masuk otak. Nengok orang flexing bangga-banggain pamer harta masuk kepala. Ngelihat orang yang tadinya kaya mendadak miskin masuk kepala. Jadi semua masuk ke kepala kita. Sehingga wajar pas kerja kita susah fokus, pas ibadah kita susah khusyuk, pas kita mau doa pikiran kemana-mana, pas mau sholat pikiran kemana-mana. Ujung-ujungnya lagi sholat Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, teringat buaya darat, buaya lautan dan samudra. Kenapa? Isi otak terlalu banyak. Saya bisa sampaikan nih, saya izin ini Bapak pimpinan, cek aja nih Pak, ini kalau ada yang gak fokus nih Pak, banyak isi otak nih Pak. Izin Pak pimpinan ini Pak, lain yang Bapak infokan, nah maaf ya Kak ya, damai ya Kak, habis ini kan saya pulang ya kan. Lain yang Bapak pimpinan tugaskan, lain yang mereka kerjakan Pak. Itu biasanya tuh Pak, sosial media mereka coba cek nanti Pak. Jangan-jangan di sana tuh ada macam gosip-gosip artis sehingga sulit fokus. Ini bisa saya pastikan ini. Ini hasil penelitian nih. Nah sulit fokus. Ujung-ujungnya ini boro-boro mau masuk Ramadan. Ramadan tanggal berapa ya? Udah gak fokus. Ramadan itu Kamis atau Senin ya. Padahal gak ada yang benar satu pun. Ramadannya Sabtu gitu kan. Gak fokus. Jadi ini penting. Saya hanya sampaikan ini dalam majelis ini karena ini judulnya tentang digitalisasi, kita kaitkan dengan Ramadan. Dan masih muda-muda juga ya kan. Nah satu umur lagi deh, seusia lah ya. Masya Allah ya. Jadi tanpa kita sadari, ada yang di sini umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Bayangkan penelitian menyebutkan kita melihat handphone itu sampai 4-7 jam sehari. Kakak kerja, tadi saya dengar kalau lagi akhir bulan ada yang tutup buku pulang jam 6. Jam 8, jam 7, jam 12. Sampai rumah langsung tidur enggak? Enggak. Kakak masukin lagi ke otak. Ya kan? Lihat lagi video-video. Jujur Li,
ketika kita udah masukkan semakin banyak informasi dalam otak kita, maka kita persis seperti handphone Kak, file penting nggak tahu lagi. Yang mana kira-kira yang penting kita pikirkan, yang mana kita abaikan udah nggak jelas lagi. Bahkan nggak ada, kadang-kadang kita sulit fokus. Nyampe di rumah, nemenin suami makan, nemenin istri makan, dia cerita apa, kita main handphone, masukkan lagi ke otak. Nggak nyambung. Saya ingin sampaikan begini Kak, bahwa kita pahami abang dan kakak filosofi teras. Saya yakin kakak dan abang seringlah dengar pelatihan ini karena kita orang yang bekerja. Filosofi teras, bahasa lainnya adalah stoikism. Stoikism atau filosofi teras, ini adalah ruangan bank. Di depan itu teras. Satpam itu adalah semacam handphone dan semacam mata atau semacam telinga. Satpam berhak melarang siapa saja orang yang boleh masuk ke lantai dalam bank ini dan siapa saja yang tidak pantas untuk masuk ke dalam bank ini. Maksudnya apa? Yang diteras aja. Jangan sampai perusuh masuk ke dalam rumah kita. Filosofi teras. Jadi di usia-usia kita yang harus digitalisasi luar biasa, pakailah filosofi teras Kak. Artinya kita harus filter apa yang masuk ke dalam otak kita dan apa yang tidak boleh masuk ke dalam otak kita. Contoh yang tidak boleh masuk Kak, berita-berita yang nggak penting. Jangan dimasukkan ke otak kita. Urusan orang yang bukan urusan kita. Termasuk lagi gosip-gosip RT, perumahan, Pak RT, Bu RT, iya kan? Kemudian gibah-gibah aib-aib kawan atau cerita-cerita tentang kawan. Itu jangan izinkan masuk ke otak kita. Karena kalau masuk semuanya Kak, demi Allah silahkan dibuktikan, nih otak lemot, susah fokus, etos kerja berkurang, ibadah nggak khusyuk, sholat pikiran kemana-mana. Kenapa? Terlalu banyak data di kepala kita. Nah ini penting, terlalu banyak data. Makanya saya minta maaf. Dulu Bang, kalau kita mau lihat kawan, lihat karakter orang, lihat kawannya. Betul? Sekarang, kalau mau lihat karakter orang, lihat aja berandanya. Nah sekarang, lihat berandanya. Handphone, kakak pernah nggak Kak? Ini kakak-kakak nih, bukan abang-abang nih biasanya. Kakak klik di Google. Misalnya kakak pengen beli gini. Tas branded murah sejagat raya. Kan gitu kan. Pengennya branded tapi murah. Kan gitu kebanyakan kita ya. Terus kakak habis dengar ceramah Ustadz. Jangan mubazir kawan setan. Terus kita ngaca, masa cakep-cakep aku kawan setan ya? Nggak jadi, beli, nggak jadi Kak. Kakak tutup tuh Kak, Google-nya. Nanti kakak buka Facebook, yang muncul tas itu lagi. Pernah rasa nggak? Kakak buka TikTok, yang muncul tas itu lagi. Oke lah, TikTok enggak, karena dia nggak meta. Atau misalnya kakak buka Instagram, yang muncul itu lagi Kak. Kalau kakak buka WhatsApp, ada bacaan meta di bawahnya, betul? Karena Facebook, Instagram, WhatsApp itu udah satu perusahaan meta. Artinya dia punya algoritma khusus. Bahwa apa yang kita klik, dia akan terus jejalkan, lu beli nih, lu beli nih, lu beli nih, lu beli nih. Kakak ketika nengok satu berita di TikTok, kakak like. Apa itu like? Kakak memberikan sinyal kepada TikTok, Tok, aku suka nih dengan kamu nih Tok. Besok dia lagi yang muncul Kak. Atau kakak dengar sampai habis, besok dia lagi yang muncul. Kakak pengen beli sepatu, misalnya di platform A gitu. Nanti kakak buka platform B, itu tuh yang muncul. Dia akan mengarahkan kita untuk beli. Jadi, untuk lihat siapa suami kakak sekarang, tengah malam nanti tengok berandanya Kak. Itulah dia Kak. Kalau yang muncul adalah video motivasi, berarti dia pengen kaya tuh Kak. Tapi kalau yang muncul adalah istri orang, berarti agak lain tuh Kak. Saya serius ini. Lihat aja berandanya. Kalau yang muncul ceramah-ceramah agama, Ustadz terus yang muncul. Sebentar Ustadz ini yang muncul. Sebentar Ustazah yang muncul. Itulah yang dia suka. Sosial media lebih kenal diri kita dibanding kita mengenal diri kita sendiri. Ini gelisah semuanya. Mati ya, takut dilihat handphone gua. Gitu. Tapi pernah rasa kan? Pernah ya? Kita nggak pengen lihat lah, kok dia lagi yang muncul. Kita rasa-rasanya cuman scroll Instagram atau TikTok, pengen beli tas ini. Nggak jadilah, nggak bagus, tutup. Besok dia lagi yang muncul. Jadi, siapa kita sekarang dibuktikan dengan siapa yang kita suka. Lihat. Apakah kita lihat karena nggak suka? Apakah kita lihat karena kita suka? Lihat aja sampai habis, besok dia lagi yang muncul tuh.
Atau lihat separuh deh, algoritma 60% ke atas, separuh aja, dia yang muncul. Apalagi kita komen pula orang itu. Apalagi kita like pula. Kalau udah di like, udah dia terus yang muncul. Makanya kalau kakak, ibu bapak lihat, dengar ada konten kreator bilang, like, save, share video saya ini. Semakin kakak like, kakak save, kakak share, kakak komen, siap-siaplah, muka dia terus yang akan muncul, Kak. Sama dengan kakak nge-like orang lagi jualan tas. Kakak like, besok itu lagi yang muncul. Artinya apa? Hati-hati bahwa sosial media itu adalah wujud karakter kita. Kalau kita sering ngelihat berita gosip, yang muncul berita gosip terus. Udah kemana kita mau aja. Kalau yang kita sering lihat adalah ayat Al-Quran, orang-orang tahsin, itu terus yang muncul. Kalau yang kita lihat adalah seorang ustazah, dia terus yang muncul tuh. Kadang-kadang kita nggak seneng, scroll lagi. Tapi kan kita udah pernah lihat, dia lagi yang muncul. Ujung-ujungnya, follow juga gitu kan. Karena dia terus kepo juga kita. Atau misalnya, nah inilah dia yang dimaksud dengan sosial media. Apa sih maksud ustazah ngomong kayak gini? Maksud saya begini, Kak. Ada cara teknis untuk mengurangi data yang masuk ke otak tadi. Kan saya bilang banyak data tuh. Berita viral, berita lucu, orang joget-joget. Semuanya kan ada tuh semuanya kan. Berita-berita gak masuk akal, video-video hantu gitu ya. Kemarin saya ada lihat video dari kuburan, ada orang hidup. Dia keluar dari kuburan. Saya sempat terhipnotis. Tapi saya takut kuburan terus nanti muncul di belakang saya kan. Akhirnya saya skip. Kan sekarang tidak ada lagi dislike. Dulu kan di YouTube ada dislike. Dislike berarti kan kita nggak akan dikasih itu lagi. Sekarang kan nggak ada lagi. Dulu di TikTok ada dislike. Aku nggak suka. Berarti lu jangan kasih lagi ke gua nih TikTok gitu. Sekarang kan semuanya gini atau nggak sama sekali gitu. Saya scroll. Ternyata besoknya kuburan lagi yang muncul. Ternyata besok film horor lagi yang muncul. Maksudnya apa? Sangat mudah untuk kita memfilter apa yang masuk ke dalam otak kita. Begitu mudahnya. Caranya gimana? Tinggal scroll yang kita nggak suka. Tinggal nggak usah berhenti di beranda yang kita nggak suka. Tapi sayangnya kita suka dengan gosip-gosip yang tak jelas. Wah, dilihat. Bersambung pula lah cerita itu. Kakak abang yang saya sayangikan Allah. Ketika data itu masuk ke dalam otak dan dia nggak penting, maka fokus akan berkurang, etos kerja akan berkurang, sholat kita menjadi berkurang, boro-boro taraweh kita akan disibukkan dengan itu semua. Sosial media itu suka kalau kita stay di situ terus. Dia suka. Karena itu gayanya dia. Dia akan membuat kita untuk stay di situ. Kalau kita stay di situ terus dan bermanfaat bagi kita, maka selamat, kita menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau di sosial media kita stay untuk melihat konten-konten yang gak penting, selamat anak kita akan menjadi orang yang merugi, fokus berkurang, boro-boro Ramadan, tanggal berapa Ramadan aja kita gak tahu. Nah ini penting. Jadi caranya gimana? Skip yang gak penting. Bersihkan semuanya. Unfollow kalau kita nggak, kira-kira membuat kita nggak bisa hijrah. Nggak ada cara lain. Selagi aku nggak mau lagi teman dengan orang-orang toksik Zah. Tapi yang ditonton tetap yang toksik. Tetap kita nggak akan bisa berubah. Nah handphone, balik ke handphone tadi. Kita pengen handphone kita nggak lemot. Gimana caranya? Restart, betul? Hapus filenya, restart. From zero. Mulai lagi dari baru. Sama dengan otak juga gitu. Saya nggak pengen lagi, saya pengen hijrah Ramadan ini, saya pengen bener-bener ibadah. Ya udah, restart. Mulai skip yang nggak mendatangkan kepada yang baik, mulai ikuti apa yang mendatangkan kita kepada kebaikan. Ingat, kita adalah apa yang kita dengar. Yang kita dengar akan menjadi isi kepala kita. Isi kepala kita akan menjadi sikap kita. Sikap yang berulang-ulang akan menjadi karakter kita. Karakter kita akan menjadi masa depan kita. Jadi semuanya berawal dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Nah, Ramadan ini kita jadikan momentum untuk merestart isi kepala kita dari sosial media itu. Semua pilihan yang tersentuh dengan ceramah ini mungkin bisa kena, yang tak tersentuh mungkin belum waktunya. Maka poin pertama kajian kita mulai hari ini, jaga mata, jaga tangan, kemudian jaga telinga, hati-hati dengan apa yang kita dengar. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum.
Nah, kita ini semua nanti akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan. Komentar kita akan diminta pertanggungjawaban. Jangan ikut-ikut pula komentar kepada berita-berita yang gak jelas. Ih, gak nyangka aku ya. Kemarin aku suka sama dia. Sekarang aku kecewa. Selebeu. Dah, masuk neraka nanti kak. Cari orang itu kak. Itu ghibah online namanya. Iya aku gak nyangka loh. Awalnya aku suka loh sama dia. Sama. Juga. Dia 3.000 orang yang berkomentar. Saling cari mencarilah di padang mahsyar. Itu. Aku gak ghibah ke ustazah. Ghibahnya di online aja. Komentar artis. Itu ghibah juga. Wa tashhadu arjuluhum. Semuanya akan bicara nih. Mulut berbicara, tangan berbicara, kaki berbicara. Makanya hampir dikatakan jarang saya kalau ada yang nelpon entah dari akun sosial media mana, sering masuk, ustazah minta komentarnya tentang ini, minta komentarnya tentang ini, koran-koran bilang minta komentar tentang ini. Kalau tujuannya adalah memberikan saran, saya kasih. Kalau komentari jangan, saya termasuk ahlul ghibah. Kayak gitu maksudnya. Clear? Cara pertama restart. Restart handphonenya dulu. Yang restart handphonenya. Nanti sampai rumah tengok ya beranda suaminya kayak. Jangan-jangan ada teman kakak di situ. Canda kak. Ustazah nih kompor nih. Oke, gitu ya. Abang gitu juga bang, jangan ketawa aja bang. Oke, gitu ya. Nah ini, ya lihat itu ya, hati-hati. Lihat beranda kita menentukan siapa kita. Restart itu supaya apa? Supaya kita lebih baik. Nah, setelah kita restart, handphonenya kita benarin, kemudian kita menahan diri. Menahan diri untuk tidak melihat lebih lanjut. Menahan diri untuk tidak melihat lebih lanjut. Jadi dalam hadis Arba'in, poin yang kedua begini kak. Sebuah keburukan yang tidak jadi kita kerjakan tetap dapat satu kebaikan. Kita ingin melakukan keburukan, tidak jadi kita kerjakan, kita dapat satu kebaikan bang. Kita pengen nyuri tapi nggak jadi dapat pahala. Pengen nyuri aja lah asal nggak jadi. Dapat satu pahala gitu ya. Atau kita pengen ngomongin orang nggak jadi, kita dapat satu kebaikan. Jadi makanya itu saya sampaikan, tahan diri untuk kemudian bisa menghindari yang namanya kesalahan. Mulai dari kita, sekarang saya tanya, apakah kita harus berteman dengan banyak orang? Kita tuh harus pilih-pilih teman nggak kak, bang? Harus pilih-pilih teman nggak? Pilih-pilih teman nggak? Satu sisi harus berteman dengan banyak orang. Satu sisi harus pilih-pilih teman. Kenyataannya hidup ini harus dipilih teman kak. Bahkan Umar bin Khattab pernah berkata, hindari setiap orang yang menyakitimu. Tinggalkan setiap orang yang menyakitimu. Karena itu akan membuat dia selalu berlumuran dosa. Dan mental kita menjadi rusak. Iya kalau kita sabar kak. Kalau nggak sabar telawan juga sama kita. Kalau telawan kita juga berdosa. Jadi pilih siapa yang kita lihat dalam handphone kita. Pilih lingkungan kita secara online, secara offline maksudnya. Lingkungan online kita diubah. Isi beranda kita tuh diubah. Yang kita searching tuh diubah. Dan kemudian merubah segala lingkungan offline kita. Kalau dia mendatangkan kepada keburukan, boleh kita tinggalkan. Tapi kalau ketemu angguk juga. Bu, gitu. Tapi nggak boleh terlalu dekat lagi dengan orang-orang yang suka menyakiti kita. Karena nanti akan terus membuat dia berdosa. Setelah kita ubah lingkungan online dengan arus sosial media tadi, ubah lingkungan offline kita, maka keep moving. Baru Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk berubah ke arah yang lebih baik. Maknanya apa? Ramadan hari Sabtu kak. Maknanya apa? Sepulang dari sini kakak dan abang insya Allah hidup dengan lebih baik, berislam itu jauh lebih tenang, saya pastikan. Mulai sekarang, mulai nanti malam, coba tulis kak, abang, apa saja catatan-catatan target Ramadan kita. Pokoknya aku gak mau nengok yang aneh-aneh lagi, denger yang aneh-aneh lagi, ghibah yang aneh-aneh lagi, berteman dengan orang-orang toksik. Aku gak mau. Aku pengen hijrah. Yaudah, terus apa? Jadikan Ramadan sebagai momentum kita untuk berubah. Buat target amal kita. Kita nggak harus lebih baik dibanding orang lain. Yang penting lebih baik dibanding kita di masa lalu. Catat. Ramadan nanti saya pengen tepat sholat 5 waktunya. Yang tadinya bolong sekarang udah enggak. Ramadan nanti catat. Saya pengen mantep baca Al-Qur'annya walaupun 15 menit satu hari.
Ramadan nanti catat, saya nggak pengen ngantuk-ngantuk lagi kalau sholat. Nih sholat asik nguap terus. Iya kan? Banyak yang nanya sama saya, Ustazah, apa hukum nguap dalam sholat? Ustazah, apa hukum nahan kentut dalam sholat? Asik kentut dengan nguap aja terus. Nah, itu dicatat tuh juga. Saya nggak pengen nguap, saya nggak pengen ngantuk-ngantuk, gitu kan ya? Ya kan? Ya kan? Nah, dibuat. Pokoknya saya selama Ramadan pengen baca Qur'annya tiap hari. Kak, saya izin Kak, ini fakta Kak, data ini. Bahwa orang yang rajin baca Qur'an dengan orang yang nggak pernah baca Qur'an itu tingkat ketenangan hatinya beda Kak. Kita Bang, kadang-kadang hidup kita ini enak, kerja kita lancar, kita bukan pengangguran. Kita ini orang yang ada gajinya, kita kerja gitu ya. Tapi kok ada orang kerja dengan target dia nggak stres. Ada orang yang kerja belum ada target baru atasannya mau ngomong, apa lagi kok Pak, ale kok Pak, stres gitu. Ada orang yang ketika dia tak tercapai target dia nggak putus asa. Tapi ada orang kalau nggak tercapai target dia downnya luar biasa. Ada orang ketika hidupnya nyaman tapi hatinya nggak tenang, masalah nggak ada tapi nggak tenang terus. Coba apa enaknya hidup kayak gitu? Saya tanya sama teman saya, kamu Nel, aku nih risau. Kenapa kamu risau? Nggak tahu dah. Nggak tahu apa. Risau aja nyo. Bayangkan lah tuh. Nggak ada masalah doh Pak. Hanya risau terus. Apa enaknya hidup kayak gitu? Saya dakwah udah 20 tahun Kak. Di sini saya sering sekali ceramah ya. Di hadapan abang dan kakak ya. Saya sering nanya sama nenek-nenek, jamaah-jamaah yang udah tua-tua itu, Pak. Nek, apa yang dicari dalam hidup nih sebenarnya, Dek? Dia ngomong satu aja. Yang dicari dalam hidup ini ketenangan aja, Nak. Saking susahnya sih ketenangan tuh datang sama kita, tak kemana-mana dia. Gitu. Jadi risau terus. Masalah nggak ada risau. Nah, kalau risau, ada penelitian yang menyebutkan orang yang rajin baca Quran dikumpulkan dan orang yang jarang baca Quran dikumpulkan. Itu adrenalin orang yang jarang baca Quran itu nggak stabil Kak. Jadi adrenalinnya nggak stabil, dikit-dikit dia tersinggung, dikit-dikit dia nggak tenang, dikit-dikit dia marah, senggol dibacoknya orang, nggak mau ngakui kesalahan, pokoknya merengut aja terus. Adrenalinnya nggak stabil. Itu kalau dia nggak jarang baca Quran. Tapi kalau orang yang tenang baca Quran, yang rajin baca Quran, adrenalinnya stabil Kak. Sehingga ketika targetnya tercapai dia bersyukur, targetnya nggak tercapai dia tidak berputus asa dan tak menghina dirinya. Karena dia tahu dia udah berusaha. Atau ada orang yang dia punya nikmat banyak, dia bersyukur, dia tak ada nikmat nggak apa-apa. Kan hatinya tenang. Ini seriusan. Maka kakak dan abang biar mau awet muda, nggak merengut-rengut kayak sore ini aja, ya maka bacalah Quran 15 menit tiap hari. Sikit aja, nggak usah banyak-banyak kali. Jangan macam jemaah saya, Ustazah saya baca Quran sehari 3 juz, habis itu 3 tahun nggak baca-baca lagi. Pas mau baca lupa batasannya Kak. Ali Imran atau Anisa ya, Ali Imran atau Anisa ya, Ali Imran aja lah, Ali Imran lagi Kak. 2 tahun lagi baru baca lagi Kak. Ali Imran atau Anisa ya. Ali Imran atau Anisa. Ali Imran. Sampai meninggal ya Ali Imran terus. Jadi bacalah 15 menit satu hari. 15 menit satu hari. Biar hidup ini tenang. Apapun pekerjaan kita berhak untuk tenang. Rezeki kita di atas mau di bawah, kita punya hak untuk tenang. Mau kita di PHK atau naik jabatan, kita punya hak untuk tenang. Ada nggak orang yang naik jabatan nggak tenang? Ada. Harus mutasi. Kok ketawa? Aduh, Ustazah nih menyesal mengundang Ustazah ya. Astagfirullah. Wah, nah teman saya ada istri orang Bang. Ketemu saya merengut. Ngapa kamu merengut? Harus dimutasi. Ngapa? Ya mutasi. Terus suaminya emang kenapa? Ada masalah di kerja? Enggak ada. Kami harus pindah-pindah terus. Jadi naik jabatan, naik Nel, kok merengut? Itulah bingung juga aku tadi ya. Atuh, kita pengen turun jabatan tenang, PHK tenang, naik tenang. Karena ketenangan bukan dari kondisi luar, tapi dari hati kita. Saya akan gambarkan 2 orang dengan nasib yang sama tapi respon yang berbeda. Saya sering contohkan ini. Katakan dia penjual sembako tepi jalan Pak. Saya contohkan orang pertama. Hari ini dapat untung 100.000, hari ini dapat untung 20.000, dia bilang, alhamdulillah untung saya nggak rugi, jadilah 20.000 untuk makan hari ini, oke?
Atau saya balik dulu deh. Saya ambil yang salah dulu nih. Dapat untung 20.000 hari ini. Susah uang sekarang. Jualan susah. Susah kali. Nah gitu. Kalau bahasa orang Minang, ndak do jual beli do. Ah gitu kan. Dah. Besok dapat untung 100.000. Apa katanya? 100.000. Palingan cuman sesekali nyo. Nah itu deh. Besok 10.000 bang. Apa kata dia? Tuh kan. Cuman sesekali kan. Ini orang nih gak akan pernah naik hidupnya. Gitu-gitu aja sampai meninggal. Kalau gak berubah. Rezekinya juga gak akan bertambah. Tapi ada orang yang kedua nih. Bang, dapat 20.000. Alhamdulillah cukup makan hari ini. Besok dapat 100.000. Alhamdulillah besar hari ini. Lebih besar dari kemarin. Besok dapat 10.000. Apa kata dia? Alhamdulillah gak apa-apa 10.000. Kemarin kan udah besar. Kayak gitu. Ini orang yang kayak gini siap-siap nih. Kalau dia kerja dia naik jabatan terus nih. Kalau dia jualannya naik terus nih. Kalau dia dagang depan rumah jualan lontongnya naik. Lontongnya naik. Maksudnya omsetnya naik gitu. Kalau dia punya perusahaan perusahaannya omsetnya naik nih. Karena rezeki itu jalur dalam. Kenapa ada orang jual cabai-cabai sama satu pasar tetapi ada yang berbeda? Kualiti sama, kulaknya sama, grosirnya sama, sewa rukonya sama, sewa lapaknya sama, tapi beda kualitinya. Dari mana? Dari hati yang tenang, hati yang bersyukur. Software ini kalau udah kita ubah, maka berubah takdir kita. Cara pandang kita kepada Allah, kalau kita ubah, berubah. Jualannya sama, ada yang naik, ada yang enggak. Ya kan? Jualan lontong di tepi jalan, ada yang mantep, ada yang enggak. Jualan sambal-sambal takjil, ada yang bisa, ada yang tidak, gitu ya. Nah, jadi kita restart diri kita, benerin sholatnya, buat catatan, baca Qur'annya tiap hari, biar softwarenya berubah, sehingga nasib kita berubah. Perbanyak amalan sunnah, jangan tinggal yang wajib lagi. Kalau kakak dan abang punya penghasilan 7 juta ke atas, keluarkan zakatnya 2,5%. Zakat keluarkan, sholat 5 waktu jangan tinggalkan, baca Qur'an tiap hari, restart handphone isi kepala tadi untuk dengarkan apa yang lebih penting. Mulai belajar lebih baik. Sehingga Ramadan jangan lupa tarawehnya. Walaupun di rumah gak apa-apa. Insya Allah kita slow. Terus. Hidup makin berkah. Hati makin tenang. Awet muda. Kemana-mana kita happy insya Allah. Apapun kondisi nasib kita. Karena berkah itu adalah tenang hati kita. Apapun kondisi nasib kita. Semoga kita dapat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sekali. Ini cepetin mama. Assalamualaikum. Nanti izin telepon lagi ya. Iya. Terima kasih Ustazah atas captionnya pada maghrib hari ini. Mungkin boleh kita buka tanya jawab ya Ustazah. Tadi Ustazah yang habis saya 16 pertanyaan boleh hari ini. 16 pertanyaan. 2 saja Ustazah. Jika Bapak Ibu teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Terima kasih, nggak ada ternyata Ustazah. Ya pulang aja kita Pak. Pulang aja. Bikin kompor meledak. Tak boleh bertanya itu Pak, mati mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Umi. Tafadhol Pak. Umi, mande. Lucu-lucu nih mbak-mbaknya ya, sama mas-masnya. Umi. Iya. Mana deh? Ustazah. Iya. Yang saya tanyakan ya, yang pertama tadi terkait dia melalui mana bro? Lupa ya. Ini Ustaz terkait terkait tema Ustazah tadi ya. Ini Ustazah, tema Ustazah tadi terkait media sosial ya Ustazah ya. Apakah itu nanti dapat mengurangi amal puasa kita di bulan Ramadan?
apabila kita tidak sengaja melihat media sosial yang hal yang buruk, hal yang negatif, itu yang pertama. Coba buka. Yang kedua Ustaz. Ketika membaca Quran dan kita mau khatam, apakah kita boleh dengan cara menghafal itu Ustaz? Jadi tanpa kita membaca Quran, kita misalnya jalan nih ingin menyambung khatam kita dari bacaan kita, tapi dengan hafalan, bolehkah itu Ustazah? Afwan, syukur. Jazakallahu subhanallah. Assalamualaikum. Ya, barakallah. Terbalik dia. Lawak. Tu jelungkang pula dia. Sukron apa sukri ya, atau sukari. Baik. Pertanyaan pertama adalah, ketika kita melihat media sosial yang aneh atau nyeleneh atau dalam tanda kutip tak baiklah, apakah bisa mengurangi pahala puasa kita? Jawabannya tentu tidak. Karena begini, al aslu fil af'al muqayyid bi hukmi syar'i. Nanti abang dan kakak kita itu akan dihitung per kasus. Puasanya dapat pahala, ngelihat video anehnya berdosa, gitulah. Puasanya berpahala, gosipnya berdosa. Puasanya tetap dapat pahala, berdustanya berdosa. Nanti tinggal dihitung mana berat dosa dan pahala kita aja. Jadi nanti yang dosa kita ini akan masuk ke dalam neraka. Nah, dicuci dulu nih. Dicuci di neraka nggak pakai rinso, pakai api. Sehari di neraka 1000 tahun di dunia. 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Jadi kita tetap akan kena dosa atas kesalahan kita, tapi puasa kita tetap sah. Begitu Bang. Oke Bang? Oke, jungkil balik pula abang di belakang ya. Oke, siap Bang. Yang kedua adalah, boleh nggak saya mengkhatamkan Al-Quran dengan cara saya hafal Quran, kebetulan hafal Quran nih, misalnya gitu ya. Saya khatamkan Quran, saya baca Quran, terus saya pengen khatamkan Quran di jalan sambil saya melanjutkan bacaan hafalan saya, tidak ada masalah, boleh. Malah itu good. Oke Bang. Jazakumullah khairan katsir. Oke. Iya, sama-sama. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya Irfan Ustazah. Iya Pak. Nah, jadi tadi dari isi kegiatan Ustazah tadi, Ustazah menyampaikan bahwa suatu saat yang di Yaumul Masar nanti kita akan sering mencari-mencari. Yang jadi pertanyaannya, karena saya pernah mendengar dari Ustazah bahwa pertemuan kita ini, baik pertemuan di dunia maupun pertemuan di akhirat, itulah pertemuan yang pernah kita bertemu. Dalam arti di saat kita di masa nanti itu kita akan bertemu dengan orang-orang yang pernah kita bertemu di dunia, dan juga pertemuan di dunia ini dulu juga pernah bertemu di alam barzakh seperti ini yang kita sadar. Jadi mau di penjelasan dari sana terkait pertemuan itu, apakah memang itu sudah takdirnya seperti itu atau ada penjelasan lainnya? Baik, terima kasih ya Pak. Katanya kita pertemuan dengan manusia di dunia, kita akan bertemu di padang mahsyar, begitu ya? Betul Pak. Innallah ahkamul hakimin. Allah hakim yang paling adil. Jadi begini Pak, kita akan ketemu nih di dunia nih Pak. Di akhirat kita akan ketemu lagi. Tapi ketemunya di yaumul hisab Kak. Di yaumul hisab. Kita nanti di akhirat, di padang mahsyar Bang, akan mencari orang-orang yang kita punya hutang tapi nggak kita bayar. Yang kita pernah minjam barangnya tapi nggak kita kembalikan. Yang pernah kita gibahkan dia. Yang pernah kita buka aibnya. Yang pernah kita jahati dia. Yang pernah kita sakiti hatinya. Yang pernah kita janji tapi kita mungkir. Yang pernah kita ngomong tapi kita berdusta padanya. Itu kita akan cari. Kita akan cari dia dan kita berikan amal kita kepada dia. Makanya saya sering bilang kepada jemaah,
bahwa selesaikan urusan dengan manusia di dunia. Karena kalau nggak selesai di dunia, nanti akan diselesaikan di padang mahsyar. Itu benar. Makanya bang, nanti sholat Jumat, kalau sendal abang hilang, jangan ambil sendal orang bang. Nanti bingung bang, ya abang nyari orang, orang nyari abang juga gitu kan. Nah, ya sama-sama mencari. Kalau kakak digibahkan kawan, jangan balik gibahkan dia kak. Nah yang repotnya begini, misalnya contoh aja kak, kakak berdua menyebutkan nama saya, menggibahkan saya tahu apa yang saya lakukan, saya nggak bisa menahan diri, saya ceritakan pula kakak berdua. Kakak tuh tukang gibah loh bang, dia gibahkan aku bang, dia tuh jahat sebenarnya bang, pengkhianat dia bang, dia tuh sebenarnya tak bagus orangnya kak, kakak orang dua tuh jahat kak. Mereka menggibahkan saya cuman sendiri, kepada mereka berdua saja. Saya menggibahkan mereka kepada satu kantor. Paham ya? Maka nanti saya akan juga mencari dia. Jadi biar nggak bingung-bingung kita di akhirat nanti, udahlah. Kalau hilang helm kita, jangan ambil helm orang. Nanti bingung siapa yang nyari nanti. Nah, jadi itulah bang. Jadi kita akan mempertanggungjawabkan, termasuk anak, istri, termasuk ke menantu semuanya. Makanya kurangi bikin salah dengan manusia. Orang lain salah nggak apa-apa. Ya orang lain nyakitin nggak apa-apa. Yang penting jangan kita yang menyakitin orang lain. Ya kalau salah kita perbaiki, kalau benar kita pertahankan, berhenti menyakiti hati siapapun sebisa mungkin. Kalau dia nyakitin kita, nggak apa-apa, kita menang. Dia nyari kita di padang mahsyar, kalau dia nggak sempat minta maaf dan kita belum sempat memaafkan. Tapi kalau kita yang nyari orang tuh kan repot ya. Nyari orang di padang mahsyar, nyari kawan di pasar kaget aja pening kepala kita ya kan. Apalagi nyari kawan di padang mahsyar. Begitu ya Pak, izin ya Pak, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Terjawab. Banyak dosa saya ini. Alhamdulillah. Jadi jangan buat dosa bang. Iya. Biasanya itu dia mas. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Kakak-kakak, adik-adik. Jangan sebut namanya ya. Soalnya salah dan Bang Budi mau nanya? Ibu-ibu ada nggak yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustazah mau nanya terkait hablumillah yang hablum minan nas yang Ustazah sampaikan tadi. Bagaimana apakah jika kita ada permasalahan dengan manusia, dengan teman kita atau siapapun itu Ustazah, memang urusannya kita harus cuman satu-satunya cara itu meminta maaf dengan orang yang bersangkutan, atau kita udah mencoba nih Ustazah untuk berusaha dengan ingin meminta maaf ataupun dengan apapun caranya itu kepada orang yang kita sakiti, cuman kita nggak sempat ketemu dengan orang itu Ustazah, apakah itu tetap tidak dihitung sebagai permintaan maaf dari kita gitu Ustazah, atau akankah itu tetap dihitung sebagai dosa bagi kita terhadap sesama manusia, atau ada cara lain nggak Ustazah dengan taubat dan nasuha aja bagaimana gitu Ustazah? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak, minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, caranya adalah satu-satunya hanya minta maaf Pak. Tapi ini belum close ya. Satu-satunya minta maaf kalau orangnya masih ada, masih hidup dan masih ada akses dengan kita. Tapi minta maaf tidak harus bertemu muka. Cukup WhatsApp aja dia, mohon maaf lahir dan batin ya, dengan penuh keikhlasan. Atau telepon dia, mohon maaf lahir dan batin ya, cukup. Tanpa harus memaksa dia memaafkan kita. Karena memaafkan atau tidak itu urusan dia. Urusan kita adalah meminta maaf. Tapi minta maaf, jangan sebutkan aib kita. Minta maaf ya, ngapa? Kemarin aku jalan sama istri kamu 2 bulan, jangan. Jadi jangan sebutkan aib kita. Nah ini penting ya. Jadi cukup mohon maaf lahir dan batin aja. Dan harus ikhlas. Minta maaf ya, nggak mau aku kata dia. Maafinlah aku. Nggak mau aku, terlalu sakit gitu kan. Terus kita bilang sebenarnya aku nggak juga meminta maaf,
Tapi karena habis dengar ceramah Ustazah Nela, makanya gue minta maaf. Kalau enggak kan gue minta maaf doa, jangan. Sabar, tenang. Dah. Nah, kemudian pertanyaannya, gimana Ustazah kalau orang tuh udah nggak ada? Orang tuh tah di mana, dia entah berantah. WhatsApp-nya nggak ada lagi, FB-nya nggak ada lagi, ahli warisnya nggak ada lagi, entah kemana-mana dia. Maka caranya adalah doakan dia dengan membaca doa, Allahumma ghfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Termasuk kalau kita pernah menggibahkan orang-orang yang kita nggak kenal, ya, atau orangnya udah terlanjur kita punya salah, entah orang tua kita, suami kita, yang dia udah meninggal dunia, maka cara minta maafnya adalah doakan dia, Allahumma ghfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Kalau dia udah meninggal, boleh ditambah dengan sedekah atas nama dia, ya, doakan dia, baca Al-Fatihah, kirim sholawat, kirimkan Al-Quran buat dia kalau dia udah meninggal. Tapi kalau dia masih hidup, tapi nggak tahu entah di mana, cukup dengan doa Allahumma ghfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Nyanya nggak usah sebut namanya. Ya, ini untuk semua orang-orang yang pernah kita punya salah tapi udah nggak ketemu nih. Hum itu mereka semua. Allahumma ghfirli walahum. Baca aja 3 kali setiap habis sholat. Semoga bisa menipiskan dosa kita kepada orang-orang yang udah kita nggak ketemu lagi jejaknya.